Makasih, Kak. Also the assignment, and you have to submit also to my Google Classroom. So today, our subject is past tense versus perfect tense. Have you ever heard what is past tense or what is perfect tense? Ada yang bisa membedakan apa itu past tense, apa itu perfect tense? Anyone? Okay, you may open your, you may unmute your audio. Oke, nggak ada ya? Oke, lanjut dulu, Miss menjelaskan. Oh, kurang jelas. Gambarnya kurang jelas. Oke, wait. Tulisannya tidak terlihat ya? Agak blur, Miss. Itu emang gara-gara jalan soalnya, jadi kualitas video itu menurun, jadi nggak bisa jauh. Oke, Miss akan menjelaskan dulu tentang past tense versus perfect tense. You have to know what is the differentiation between past tense and perfect tense. So the first one, you have to know at first what is past tense. Okay, past tense is used to describe the action that happened in the past. Jadi past tense ini adalah menunjukkan atau digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di masa yang lampau dan tidak ada lagi kaitannya dengan masa yang sekarang. Oke, actually I wanna inform you at first, dalam bahasa Inggris ketika berbicara or speaking English itu biasanya depend on the tenses, harus berdasarkan waktu. Maka kalian harus emang memahami terlebih dahulu setidaknya ada 80% tenses yang dikuasai ya, karena setiap kalian ngomong itu of course harus menggunakan atau harus menyesuaikan waktunya. Begitu juga dengan tenses yang sekarang hari ini kita pelajari. Past tense ini adalah kegiatan atau menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan di masa yang lampau. Let's see here. Apa sih Miss bedanya sama perfect tense? Permisi Miss, Ini suaranya nggak ada Miss. Ada perbedaan ya, sama-sama telah dilakukan tapi ada perbedaan. Tapi Miss akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah past tense dulu. Tadi mungkin yang di SMP pernah belajar ini sudah paham ya, sudah pernah dipelajari. Tapi sekarang kita akan membedakan. Oke, we will differ between past tense and perfect tense. Tadi Kak Kami sudah bilang bahwa past tense itu adalah menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan di masa yang lampau. Oke. Untuk rumusnya, ya setiap tense itu punya rumus. Oke. Yang pertama, ketika kita berbicaranya positif, maka rumusnya ada subject, verb to, and object. Dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada 3, verb 1, verb 2, and verb 3. Jadi yang digunakan untuk past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya, karena menunjukkan masa yang lampau. Terus ada juga selain positif ketika berbicara atau membuat kalimat itu tidak selalu harus positif ya. Mungkin kita menggunakan kalimat yang negatif. Oke, apa aja sih rumusnya? Rumusnya ada subject plus did not plus verb 1 plus object. Kenapa Miss ada did not di sini? Oke, did not karena nanti ini adalah menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah lampau, menggantikan kata kerja bentuk kedua, yang mana kalau ada did not, kata kerjanya kembali ke bentuk awal, yaitu menggunakan verb 1. Ya, nanti kita lihat contohnya. So, ada juga kalimat interrogatif. Apa sih kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif ini sebuah question, pertanyaan ya. Kalau di past tense, maka kata did tadi diletakkan, located in the first sentence. Berarti kata did dulu, baru subject, baru verb 1. Kenapa verb 1? Karena ada did.
Suara Ya. Miss nggak Kalau ada kedengaran. did ini sudah menunjukkan bentuk kedua. Maka kata kerjanya harus kembali lagi ke bentuk pertama. Oke, lalu ada objek. Ini opsional aja kalau objek, kalau diperlukan berarti kita gunakan, kalau enggak usah. Begitu ya. For example, yang ini, yang subjeknya, yang positifnya. I ate seblak. Oke, atau I ate meatball. Di sini ada kata at. At ini menunjukkan lampau, bentuk kedua. Oke, yang mana asal kalimatnya ada asal katanya, bentuk kata kerja pertamanya adalah eat. Eat, at, eaten. Verb satunya eat, verb duanya at, verb tiganya eaten. Oke, karena kita membahas tentang past tense, maka yang digunakan adalah bentuk kedua, yaitu at. I ate seblak, I ate fried rice, atau I ate meatball. Oke, selain at, masih ada yang lain banyak. Semua pekerjaan yang kita lakukan ya, itu mempunyai bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Maka itu harus disesuaikan dengan konteks waktu ketika kalian berbicara, begitu ya. Apa sih Miss bedanya? Ya, sedikit membahas dulu perbedaan ya, perbedaan antara past tense sama perfect tense. Dari rumus juga ini sudah pasti berbeda. Oke? Kita lihat dulu perfect tense itu apa? Ya. Perfect tense adalah to indicate the action between the present and the past. Ini menunjukkan ya action, pekerjaan antara waktu yang sudah lampau lalu berlanjut atau masih dilakukan di masa yang sekarang. Tadi kata Miss sudah disinggung sedikit. Kalau past tense bedanya, pekerjaan yang di masa lampau tidak ada lagi kaitannya di masa yang sekarang. Oke? Sudah dilakukan, sama-sama sudah. Oke? Past tense sudah dilakukan, begitu juga yang perfect sudah dilakukan juga. Tapi bedanya, kalau past tense, ini kejadiannya atau pekerjaannya sudah tidak diulangi lagi di masa yang sekarang. Yes. Berarti kalau misalkan bilang I studied at kindergarten, saya sekolah atau saya belajar di TK. Berarti sekarang Miss, masih suaranya sekolah nggak ada, nggak di TK? Miss. Udah enggak kan? Maka kalau ngomong seperti itu gunakan kalimat yang past tense. Oke? Dan biasanya ada Mohon adverb maaf ya sign yang Robun, digunakan. suaranya tidak ada. Itu bedanya. Kalau yang ini biasanya sudah dilakukan, misalkan I have studied at Telkom School. Berarti I have studied itu kalau udah menggunakan perfect tense berarti Miss, sudah suara dilakukan Pian nggak kedengaran. dan sekarang pun masih sekolah di SMK Telkom. Itu bedanya. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. So, lanjut dulu. Untuk bentuk ini rumusnya, ini berbeda ya. Kalau yang tadi subject, verb to, and object. Subject did not, verb one plus object. So, did subject, verb one, and object. Lalu sekarang di sini lihat ada Miss. subject, ada has or have, Gak ada ada suara. verb three. Kalau ada has atau have, maka gunakan kata kerjanya kata kerja bentuk ketiga. Ya, dan objek. Miss. Has itu untuk siapa, Miss? Has Miss. itu untuk he, she, it. Kalau have untuk I, you, they, we. Kedengeran suaranya? Ngirim duanya katanya nggak kedengeran Miss. Tapi padahal udah belum masuk juga di sini. Tapi apa gara-gara Sekarang sudah terdengar? Oke, sudah ada?
Masih belum kedengeran? Lanjut ya. Oke. Untuk perfect tense ini ada subject, has or have plus verb 3 plus objek. Fungsinya sama-sama menunjukkan waktu yang sudah dilakukan atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Bedanya, kalau yang past tense itu dilampau dan tidak ada lagi kaitannya dengan masa yang sekarang. Kalau yang perfect tense ini masih ada kelanjutannya di masa yang sekarang. Oke? Karena ini ada has sama have, berarti kamu juga harus membedakan fungsinya untuk siapa. Subjek ini, ketika subjeknya I, you, they, we, maka gunakan have. Kalau he, she, it, maka gunakan has. Dan ketika ada has atau have, maka kata kerjanya di depannya harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata Miss tadi kan kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 3 ya. Ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, karena perfect tense ini menggunakan have sama has, maka dia menggunakan kata kerjanya kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Oke? Permisi Miss, di sini nggak ada suaranya. Meatball. Berarti di sini bedanya sama yang tadi, kalau I ate sebelah last night misalkan ya, ada adverb of time-nya kata-kata last night. Berarti ada waktu yang disampaikan. Oh, tadi malam saya makan seblak. Oke. Beda halnya dengan Miss kalau bilang seperti ini. I have eaten seblak. Saya pernah makan seblak. Tapi waktunya kita tidak tahu kapan. Yang penting saya pernah aja makan. Itu bedanya. Paham nggak? Maaf, Miss. Ya, Miss. jadi ada perbedaan. Nanti kalau misalkan kalau kalian misalkan ditanya atau ada soal, ini kok sama-sama telah selesai ya, sama-sama sudah. Untuk membedakannya yaitu biasanya kalau misalkan di past tense biasanya ada waktu yang akurat yang disampaikan. For example, adverb of time-nya last night, yesterday, Isi, Miss. 2 years ago, okay, last week, last year. Nah, biasanya ada kata keterangan waktu yang disampaikan. Beda halnya dengan yang perfect tense. Oke? Isi, Miss. Kalau perfect tense ini biasanya waktunya itu tidak selalu akurat disampaikan. Ya. Yang tadi kata Miss misalkan I have studied English. Saya itu udah pasti ya. Saya pernah belajar bahasa Inggris. Waktunya kapan? We don't know. Oke? Jadi tidak jelas waktu yang disampaikannya. Yang penting aku pernah belajar bahasa Inggris. Beda halnya kalau misalkan kamu belajar bahasa Inggrisnya tadi malam atau seminggu yang lalu. Berarti ngomongnya I studied English last week. Berarti sudah akurat ya, waktunya sudah tahu kapan. Bedakan dengan yang tadi, I have studied English. Nah, itu membedakan antara past tense sama perfect tense. Jadi ada perbedaan ya yang digunakan. Dan biasanya kalau past tense ini tidak ada kaitannya lagi untuk sekarang. Jadi kalau misalkan tadi malam I slept last night, saya tidur tadi malam. Ya, berarti tidak ada kelanjutannya kegiatan tersebut di sekarang atau pas waktu kalian ngomong. Beda halnya I have slept. Oh, saya pernah tidur, saya pernah tertidur misalkan. Waktunya kapan? We don't know. Ya, ketika kamu ngomong seperti itu, berarti kamu menyampaikan pernah aja, begitu. Ya.
Nah, Miss, bagaimana cara membedakan untuk bertanya yang menggunakan past tense atau perfect tense? Kalau teman kamu datang ke rumah kamu, ya, kalau kamu didatangin temennya ke rumah, misalkan mau bertanya, apakah kamu sudah makan? Nah, apakah menggunakan past tense atau menggunakan perfect tense? Menggunakan apa kira-kira? Miss, ini PPT-nya blur, Miss. Gimana? PPT-nya blur, Miss. Tadi mulai awal blur, Miss. Dari awal, Miss. Kurang bisa dipahami, Miss. Tapi yang disampaikan paham nggak? Paham, Miss. Lumayan. Kebanyakan nggak paham, Miss. Soalnya nggak lihat tulisannya. Nggak lihat tulisannya. Oke, gimana ya? Bisa ulangi lagi ya. Jadi ini perbedaan dipahami, didengarkan dulu ya, sambil lagi on proses memperbaiki ininya, medianya. Jadi untuk past tense sama perfect tense ini ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama dilakukan di masa yang lampau, ya, itu satu poinnya. Yang kedua, perbedaannya, ya, kalau persamaannya sama-sama dilakukan di waktu yang lampau, oke, di masa yang lampau. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau past tense dilakukan di masa yang lampau dan tidak ada kaitannya lagi di masa yang sekarang ketika kalian berbicara. Bisa dipahami? Bisa ya? Yang kedua, kalau perfect tense, oke, Wahyu sudah makan belum di pesta tadi? Itu akurat kan ya? Akurat acara yang didatangin dia, berarti Miss bertanyanya menggunakan past tense. Berarti did you eat at that party just time? Berarti begitu tanyanya, ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa yang kita tanya itu tahu waktunya, ya, tahu waktunya berarti menggunakannya past tense. Tapi kalau kita tidak tahu, ya, orang berkunjung ke rumah, mau nanyain udah minum belum, udah makan belum. Nah, berarti kalimat tersebut kita gunakan perfect tense karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan sebelumnya. Maka have you drank, have you eaten, ya, berarti gunakan perfect tense karena kita tidak tahu waktunya. Kalau yang tahu berarti kalimat past tense yang kita gunakan, yang menggunakan verb to. Bisa dipahami? Nanti dulu ya, nggak kelihatan ya ini ya. Oke. Bisa kalian tulis di buku tulisnya. Miss akan spell my sentence. Di tempat tuh nggak ada tulisannya, warna putih aja, oke. Misalkan Miss bilang seperti ini, I bla 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 bla. Oke, Miss punya soal nih, contoh soal ya. I bla 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 visited or have visited the beach last year. Kira-kira jawabannya visit atau have visited.
Boleh di message box kalian jawab. Miss lihat di layar. Visited. Alvin, kenapa kamu jawabnya visited? Oke, Aulia visited juga. Oke, kenapa jawabannya visited? Karena ada keterangannya. Ada waktunya. Oke, ada keterangan waktu, betul sekali. Ada keterangan waktu last year. Maka kita sudah tahu waktunya kapan ya. Berarti saya telah mengunjungi pantai atau berkunjung ke pantai, main ke pantai last year. Tahun lalu. Oke, berarti sudah paham. Ini bikin lagi soal seperti ini. Misalkan day bla 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 bla. Oke, they bla 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 went or have gone to abroad for a week. Kira-kira went atau have gone? They bla 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 went or have gone. Went dari mana? Dari kata go. Go, went, gone. Go verb 1, went verb 2, gone verb 3. Karena kita perfect tense, berarti kalau ada have harus menggunakan past participle yaitu kata gone. Berarti they bla 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 went or have gone to abroad for a week. Kira-kira yang mana? Jawabannya went atau have gone? Terlihat ya sudah ya layarnya ya. Boleh di message box lagi seperti yang soal tadi. Room 1 and room 2, ada yang menjawab? Karena waktunya akurat. Oke. Ini jawabannya kira-kira mana ya? Jawabannya adalah have gone. Kenapa Miss have gone? Karena di sini lihat tidak ada akurat waktu dan perlu dicatat, oke, bahwa dalam perfect tense kata atau kalimat kata for, oke, kata for dan since biasanya jadi ciri untuk kalimat perfect tense. Ya, misalnya di sini tanda untuk kata for atau since ini adalah tanda untuk keterangan dari perfect tense. Ya, dan di sini ada for week ya. Berarti mereka pergi ke luar negeri selama 1 minggu. Bukan last year, tahun lalu atau yesterday, ya. Tapi di sini selama 1 minggu. Mungkin selama 1 minggu itu mereka masih di sana, ya, atau akan menetap di sana. Setelah 1 minggu, we don't know. Maka dia sama kan ya. Maka di sini adalah tenses yang tepat have gone menggunakan perfect tense. Bisa dipahami? Karena 1 minggu itu mungkin dia masih melakukan. Ya, betul. Aulia oke, Muhammad Alvin karena nggak ada tekanan waktu. Good job. Berarti paham ya. Ini kasih lagi contoh soal untuk membedakan. Jadi kamu bisa membedakan. Nanti kalau ada soal ya past tense atau perfect tense bisa membedakan antara keduanya. Jadi nggak akan pusing lagi. Ini kayaknya
biasanya tricky ya, menjebak kamu ya soal-soal seperti ini. Tapi kalau sudah tahu perbedaannya antara past tense itu penggunaannya seperti apa, lalu perfect tense seperti apa, jadi kamu gak bakal pusing lagi ketika menjawab soal, begitu ya. Oke, ini kasih lagi contoh satu. Misalkan the headmaster bla 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 bla, oke. Man has met the student, okay, yesterday. Oke, bagaimana untuk pertanyaan ini, soal ini? The headmaster met or has met the students yesterday. Yang pertama, kunci yang harus kamu lihat kira-kira kalimat atau kata apa? Kira-kira kalimat atau kata apa? Kalimat yesterday, keterangan waktu dulu yang harus kamu lihat ya. Ini adalah tandanya untuk menjawab soal ini. Jadi kalau udah tahu keterangan waktunya adalah yesterday, maka jangan ragu dan bimbang lagi, maka jawabannya adalah bukan has met lagi. You understand? Okay. For minute again. The second one. Misalkan Miss bilang the tourist okay. And to Indonesia since 2 years ago. Oke, kira-kira yang mana? The tourist blah 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 came or has come to Indonesia since 2 years ago. Ciri, tanda, atau kunci untuk menjawab soal ini adalah since. Oke, kalau ada kalimat since berarti ini sudah pasti perfect tense. Maka cari yang ada kata have atau has. Maka jawaban yang tepat adalah has come to Indonesia since 2 years ago. Do you understand? Okay, good. Okay, if you understand, so I will share you the assignment in Google Classroom after this meeting. Yang masih belum jelas tadi, ada beberapa room yang nggak jelas ya, Miss menyampaikan. Nanti Miss akan sharekan kembali materi yang disampaikan hari ini, oke? Berupa PowerPoint. Nanti Miss akan bikinkan PowerPoint-nya, kalian bisa nanti dipelajari lagi di rumahnya masing-masing beserta dengan latihan soalnya, oke? So we close our meeting today. So is there any question before we close? Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Thank you for your attention. Don't forget to study at your home. If you don't understand, please ask to me. Okay, via WhatsApp or other media. So don't forget to do the exercise that I will give to you. Okay, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.
Makasih, Miss. Oke. Oke, sama-sama.